Ya, halo sahabat, apa kabar? Akhir-akhir ini rame ya soal baliho. Jadi saya berada di daerah Boyolali, kemarin jalan dari Jakarta masuk Jawa Tengah, pinggir-pinggir jalan tuh banyak sekali baliho. Tumpuk-tumpukan baliho itu ya kalau boleh dibilang sih ngotorin kota ya. Ini akan mengkhawatirkan ketika nanti ada masa kampanye, akan banyak baliho saling bertumpukan dan merusak pemandangan kota. Memang baliho-baliho itu ya seharusnya ada yang mengatur ya. Kalau seandainya satu sudut itu cukup dengan satu videotron saja udah jauh lebih rapi. Nanti akan kita lihat di masa kampanye bahwa baliho masing-masing calon, belum lagi DPR, DPRD, wah tumpuk-tumpukan. Padahal bahan baliho itu jelas setelah kepakai akan menjadi sampah, dan sampah itu termasuk bahan yang susah diuraikan. Nah, kenapa baliho ini banyak menjamur di seluruh kota, pelosok Indonesia nanti masa-masa kampanye selalu menjamur dan menjadi pemandangan yang ruwet, merusak pemandangan. Apa yang disampaikan di baliho itu tidak ada sama sekali sebenarnya. Biasanya isinya hanya wajah-wajah, ayo maju, kamu bisa, kepak sayap dan segala macam. Padahal pesannya itu sangat minim. Jadi memang kita harus edukasi kepada masyarakat untuk memilih orang-orang yang benar-benar punya kontribusi terhadap negeri ini. Namun celakanya adalah Indonesia ini S1-nya saja hanya sekitar 4%. Jadi lebih dari 50% orang yang tidak lulus SD dan tidak sekolah. Artinya siapapun pemimpin nanti di Indonesia pasti mayoritas pendukungnya adalah orang-orang yang mohon maaf masih berpendidikan di bawah SD. Nah, ini celakanya. Sehingga orang melakukan kampanye-kampanye yang kelas rendah untuk mendapatkan suara. Nah, ada cara yang paling kelas rendahan namun efektif, yaitu dengan money politik. Maka banyak orang yang menggunakan money politik. Ini bahaya ya. Nah, ketika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menjadi calon itu tidak melakukan edukasi kepada calon pemilihnya, tentu ya makin ruwet saja, makin kacau saja. Jadi masih prihatin bahwa kira-kira 2024 nanti seluruh kota-kota akan banyak pemandangan sampah-sampah yang terpajang di sudut-sudut kota, di perempatan. Padahal Indonesia katanya akan memasuki 4.0, artinya secara digital ya. Harusnya banyak-banyak produk kreatif, produk digital, kampanye digital yang bisa dipakai. Namun sekali lagi bahwa belum tentu banyak masyarakat Indonesia yang punya akses internet. Sehingga akan masih banyak orang-orang yang menggunakan baliho yang ujungnya adalah menjadi sampah sampah kota ya. Pemandangan akan ruwet, kemudian banyak sampah-sampah yang susah diurai. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, teman-teman. Kalau Anda sebagai calon pemimpin, sebagai calon wakil rakyat mau mengedukasi kepada masyarakat, tentunya yang kita pilih adalah orang-orang yang punya kontribusi yang jelas. Artinya mungkin dia punya program beasiswa, dia punya program pemberdayaan masyarakat, dia melakukan ini itu yang clear. Jadi teman-teman, ada baiknya juga kita bantu orang-orang yang melakukan kebaikan untuk di-boost, untuk dipromot, untuk di-forward, untuk di-retweet gitu. Sedangkan orang-orang yang memasang baliho besar-besar yang tidak ada artinya, hanya wajah pun diedit dengan Photoshop ya, yang jerawatnya hilang, kulitnya tambah putih. Nah, ini akan menjadi PR tersendiri. Yuk, kalau mau pengen Indonesia menjadi negara yang lebih maju, kota-kotanya lebih bersih, tentu kita harus memberi nilai negatif kepada baliho-baliho yang terpasang. Ya, siapapun yang memasang baliho, apalagi tumpuk-tumpukan, merusak pemandangan kota, adalah orang-orang yang kurang bertanggung jawab terhadap keindahan kota, kurang bertanggung jawab terhadap edukasi kepada masyarakat. Jadi buat Anda calon pemimpin 2024, ayo edukasi. Berani nggak Anda melakukan kampanye yang benar-benar kontribusi terhadap kehidupan ya? Anda membantu, Anda mengedukasi, Anda punya program-program pemberdayaan yang hebat,
Anda benar-benar melakukan sesuatu yang bisa dilihat, tidak hanya sekedar jargon dan baliho-baliho, tidak sekedar besar-besaran baliho, tidak sekedar banyak-banyakan baliho yang ujungnya akan menjadi sampah yang susah diurai, yang ujungnya akan menjadi pemandangan kota yang makin ruwet, semrawut, dan rusak. Nah, walaupun dengan senyum Anda semanis apapun, kalau dipasang di sudut-sudut kota pasti akan ruwet, rusak, semrawut. Jadi, yuk Anda jurkam, Anda para calon pemimpin, carilah cara-cara yang lebih keren, lebih baik, dan lebih real. Kalau tidak, maka tentu karena market Anda adalah 50% lebih orang yang edukasinya di bawah SD, ya Anda bisa lihat data BPS, S1 kita sekitar 4%, jangan terus-menerus membodohi mereka. Jadi Anda hanya menampilkan wajah, senyum manis, baliho, padahal itu kosong ya. Biaya iklan Anda lebih besar daripada apa yang Anda kontribusikan kepada masyarakat. Teman-teman yang nonton video ini mulai nilai ya. Mereka yang menyampah dengan baliho-baliho makin banyak makin besar, artinya sebenarnya ya mungkin biaya itu besar sekali, pemborosan, padahal akan lebih baik benar-benar secara real diimplementasikan, dikontribusikan, disumbangkan untuk masyarakat Indonesia secara benar ya, apakah pariwisata, pengembangan UMKM, membantu daerah untuk menjadi lebih maju, edukasi, beasiswa, yayasan-yayasan yang benar-benar real berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Goodbye baliho 2024, siapapun yang paling banyak baliho dan paling besar baliho adalah paling besar kontribusinya nyampah.